Baik, shalom. Coba lihat kiri kanan dulu sambil katakan Tuhan baik. Amin. Haleluya. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tentu minggu yang kita sudah jalani adalah minggu yang luar biasa karena di tengah-tengah perjalanan hidup kita, Tuhan selalu mengatur langkah-langkah kita tepat dan tidak pernah salah. Langkah yang kita jalani yang berulang kali saya katakan tidak mudah di zaman ini, zaman yang teknologinya ya luar biasa, semua serba mempermudah kita semua, tapi sisi yang lain tantangan untuk bertahan secara rohani sesuatu yang berat karena kita baru saja keluar dari pintu rumah dan kita sudah akan berhadapan dengan tantangan iman. Namun kalau kita sampai ada di detik hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu baik buat saya dan saudara. Karena itu hari ini saya ingin bicara dengan satu topik memperkuat tubuh Kristus. Memperkuat tubuh Kristus. Bukankah memperkuat tubuh Kristus saya dalam konteks kata tubuh Kristus berarti kita adalah umat Tuhan. Dan bicara tentang tubuh Kristus, maka terdiri dari berbagai unsur-unsur. Ada yang kita kenal dengan kepala, leher, telinga, hidung, mulut, semuanya. Dan dengan demikian maka tubuh Kristus tentu akan saling membutuhkan. Tubuh Kristus tentu saling mengharapkannya. Tubuh Kristus tentu penting untuk saling memilikinya. Karena tidak mungkinlah mengatakan, tangan engkau lepas dari tubuhku karena engkau terlalu sempurna. Setiap kita tentu membutuhkan satu dengan yang lain. Karenanya untuk memperkuat tubuh Kristus, maka di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2, satu poin penting yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat tubuh Kristus. Kita baca Efesus 4 ayat yang kedua, firman Allah mengatakan begini. Janganlah, coba baca dulu. Terus. Ya. Oke, jadi saya batasi dulu. Jadi dengan demikian maka tubuh Kristus harus saling membantu. Katakan dulu, saling bantu. Nah, kenapa penting saling bantu? Karena saling bantu adalah tanda kita ini lagi sehat. Saya ingin membawa gambaran begini. Kalau seseorang lagi stroke badannya, tangan di sebelah kanan atau tubuh di sebelah kanan atau sebelah kiri tidak berfungsi. Di saat tidak berfungsi kalau tubuh di sebelah kiri atau kanan lagi gatal, apakah dia mampu menggaruk tangan yang di sebelah kiri? Kalau tangannya masih aktif di sebelah kanannya, tentu dia butuh istrinya, anaknya atau suaminya harus garuk. Karena dia tidak bisa bekerja secara aktif. Karena itu tubuh Kristus sekali lagi harus dibuat, harus dijaga supaya tetap kuat. Dan saya ingin katakan sebagaimana gereja ini dengan visi misi kita supaya menjadi gereja yang jemaatnya sehat dan dinamis. Maka dibutuhkan setiap tubuh itu harus saling membantu.
Tujuan membantu agar supaya terbangun kekuatan. Karena itu di mana-mana ketika saya melihat ada orang yang dalam konteks orang sakit stroke ini, kadangkala kalau tangan kirinya stroke, tangan kanannya selalu remas sebelah kirinya. Jari-jarinya diremas. Dan kadangkala kita ini seperti ahli obat juga. Ayo ramas terus supaya otot-otot itu bisa apa? Bisa bekerja kembali supaya darah itu mengalir dengan baik. Seperti kita ini ahli. Padahal kita sendiri tidak merasakan bagaimana orang yang merasakan sakit yang dialami akibatnya dia menjadi stroke. Tapi kita motivasi dia, demikian saya dan saudara. Jadi saling membantu itu adalah tanda di mana kita ini lagi sehat, saudara. Kalau kita tidak bisa lagi saling membantu itu tanda kita tidak lagi sehat. Karena itu mari kita semua coba koreksi. Mari kita selidiki. Mari kita coba evaluasi. Sejauh mana kesehatan kita di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus. Karena orang yang sehat, dia akan saling membantu. Tujuan untuk membangun kehidupannya. Sehingga dengan demikian tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat. Akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Poin pertama pentingnya saling membantu. Yang kedua, untuk memperkuat tubuh Kristus kita harus mengasihi sesama sebagai dasar memperkuat tubuh Kristus. Sekali lagi, mengasihi sesama sebagai dasar untuk memperkuat tubuh Kristus. Kita sangat pahami bahwa kematian Kristus di atas tiang kayu salib adalah satu peristiwa bersejarah, tetapi satu peristiwa yang cukup menggentarkan dunia. Karena kasih, dia berkorban. Pengorbanannya tidak main-main. Dia rela menyerahkan nyawanya. Sekalipun dia seorang yang punya kuasa. Sekalipun dia punya kekuatan yang hebat. Sekalipun dia mempunyai pengaruh yang dahsyat. Dia rela mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi manusia. Dia lakukan semua karena dia mengasihi. Pertanyaannya, siapakah kita sehingga dia begitu mengasihi? Kalau saya mau lanjut, pertanyaannya, siapa kita sehingga kita tidak mau mengasihi orang lain? Kalau kita bertanya, siapakah saya sehingga Tuhan begitu mengasihi? Bahkan sebelum kita kenal dia, dia sudah mengasihi kita. Sehingga muncul pertanyaan saya, siapakah kita? Sehingga kita membenci orang. Amin. Siapakah kita sehingga kita tidak mau mengampuni orang? Siapakah kita sehingga kita tidak mau menunjukkan belas kasih kepada orang lain? Siapakah kita sehingga kita seakan mengeraskan hati dan tidak mau membuka ruang dan pintu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah? Kadang kita mengatakan sudah tertutup pintu maaf dari saya. Pertanyaan saya, siapakah kita? Saya tentu paham kita semua punya pergumulan dan punya tantangan tersendiri menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Tapi saya harus mengingatkan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita bangun sebuah kekuatan kasih satu dengan yang lain. Karena kasih itulah yang membuat tubuh Kristus menjadi kuat. Saya tidak harus perlu jauh-jauh memberikan gambaran tentang kata tubuh Kristus. Cukup dengan diri kita. Ketika kuku saudara sudah semakin panjang, saudara perhatikan bagaimana tolong kuku saudara. Ketika kaki saudara luka, maka tugas saudara bagaimana membalut luka itu. Kita tidak akan mengharapkan orang lain.
Karena kita tahu itu tubuh kita. Saudara, kalau ingin membuat kosmetik dan ingin merawat tubuh, tidak perlu orang lain. Tinggal saudara berdiri di balik cermin. Dan kadang-kala saya ini terheran-heran. Karena ketika kita laki-laki ini belum mandi, mereka sudah mandi duluan. Mereka sudah berdiri di depan cermin. Setelah kita selesai mandi, mereka belum juga beranjak dari cermin. Karena begitu mengamati wajah mereka di depan cermin untuk supaya terlihat sempurna adanya. Walaupun setelah itu kita menganggap, ya biasa saja. Tetapi bukankah yang dilakukan karena hanya untuk bagaimana merawat dirinya. Dan tidak perlu harapkan orang lain. Kenapa? Karena merasa mengasihi dirinya. Demikianlah kita sebagai orang yang percaya, kita mengaplikasikan kata mengasihi sesama sebagai bagian dari dasar membangun kekuatan tubuh Kristus. Maka mari kita praktekkan dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita semua. Tidak mudah memang, tetapi untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain adalah tanggung jawab yang Tuhan taruh di hati kita semua. Saudara coba baca pertama Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 2-3. Amin. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasihnya bukan penuh kelemahan. Alkitab katakan kasihnya sempurna kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Sehingga ketika kasih Kristus yang sempurna itu menetap di dalam kita. Karena Alkitab katakan dan kasihnya sempurna di dalam kita. Artinya ketika kasih Kristus itu sempurna dan itu menetap di dalam kita, maka ketidaksempurnaan kita untuk bisa mengasihi orang lain akan disempurnakan oleh kasihnya bagi saya dan saudara. Sehingga kadang kita mengatakan, aduh beta ini sanggup mengasihi dia. Tetapi kenapa saudara bisa mengasihi seseorang? Karena kasih Kristus yang sempurna itu ada di dalam saya dan saudara. Nah, kasih menjadi fondasi utama dalam membangun tubuh Kristus. Kasih yang saya maksudkan adalah kasih satu dengan yang lain. Karena kasih itu yang kemudian memotivasi untuk bagaimana menguatkan di dalam sebuah komunitas. Sebuah komunitas dibangun tanpa kasih satu dengan yang lain, maka komunitas itu akan menjadi hambar. Sebuah komunitas yang dibangun tanpa kasih satu dengan yang lain, maka komunitas itu seakan-akan dijalani seperti ada bencana besar yang menanti, yang menakutkan. Tetapi ketika kasih Allah kita miliki bersama, dan kemudian kita aplikasikan itu kepada semua orang yang ada di seputar kita, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang berbeda. Akan ada kehidupan di sana. Akan ada kekuatan di sana. Akan ada terobosan di sana. Akan ada mujizat terjadi. Karena kasih Allah ada di dalam kita semua. Yang berikut ingin saya sampaikan bahwa memperkuat tubuh Kristus, maka hendaknya saling menguatkan iman. Kalau tadi bicara tentang kasih sebagai dasar memperkuat tubuh Kristus, maka yang ketiga bahwa saling menguatkan dalam iman menjadi dasar memperkuat tubuh Kristus. Kenapa penting? Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat yang ke-25, semua sudah dapat? Kita baca bersama ya. 2-3. Dan marilah kita saling
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan ayat yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan. Saya batasi dulu, saling memperhatikan. Kadang kita ini salah terjemahkan. Saling memperhatikan, dan kadang-kala kita ini lebih cenderung ke arah yang negatif. Ketika kita ada lagi duduk, tiba-tiba ada yang masuk dari luar. Dengan pantofel yang tinggi 10 cm, tiba-tiba bunyi tok tak, seperti kuda sedang lagi jalan. Kita kadang terpengaruh dengan itu, betul tidak? Betul. Tapi begini, di saat kita sedang lagi fokus, maka kita tidak akan pusing dengan bunyi seperti kuda sekalipun. Nah, kadang kita terpengaruh karena memang kita tidak fokus terlalu. Ada satu peristiwa, seorang anak, dia mempersalahkan semua orang yang ada di kiri kanan. Suatu ketika, bapaknya mengajarkan anak itu begini. Coba ambil segelas air, nanti beritahukan dia, segelas air, lalu kemudian saudara yang dimaksud ke anak ini diperintah supaya anak ini dia berjalan keliling satu lapangan. Dan bapaknya memerintahkan supaya air ini tidak boleh tumpah. Lalu anak ini dia berjalan dengan selalu memperhatikan gelas. Jalan sampai mengelilingi halaman selesai dan menyerahkan air itu kepada bapaknya. Kemudian bapaknya bertanya, apakah kamu melihat orang yang ada di sekitarmu? Anak ini menjawab, tidak. Kenapa? Karena saya memperhatikan gelas supaya air jangan tumpah. Apakah kamu tidak melihat ada orang yang berteriak dan tadi suara terbesar itu siapa? Apa kamu lihat? Tidak. Kenapa? Karena saya takut air itu tumpah. Demikian hidup kita. Sekuat apapun orang berteriak di kiri dan kanan kita, sekalipun ada orang yang salah yang kadang-kala menurut kita mengganggu, tapi kalau kita konsentrasi kepada Tuhan, maka tidak akan mengganggu pendengaran kita. Karena itu penting buat saya dan saudara untuk kita terus belajar bahwa kehidupan saya dan saudara penting untuk terus dijaga agar apa saudara? Agar supaya kita tidak sedang membangun sebuah perhatian yang sifatnya negatif. Tapi perhatian yang lebih cenderung kepada saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Artinya perhatian kita adalah bagaimana menolong dia untuk bertumbuh ketika dia mungkin jatuh. Agar mendorong dia untuk mengenali apa kesalahannya. Karena kadang-kala kita ini ada istilah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, sebagai tubuh Kristus diharapkan jangan itu terjadi. Hindari, kadang-kala mungkin kita emosi. Kadang-kala mungkin ya tahulah saudara. Tapi sebagai tubuh Kristus, mari kita dorong dalam kasih. Karena Alkitab katakan, saling mendorong dalam kasih, bukan saling mendorong dalam emosi, saudara. Saling mendorong di dalam kasih, dan dilanjutkan dengan dalam pekerjaan baik. Jadi, tubuh itu menjadi kuat, atau tubuh
Kristus, memperkuat tubuh Kristus, maka hendaknya kita saling menguatkan. Secara iman kita dorong dia. Kemanapun saudara pergi, temukan orang-orang, kemanapun saudara berada, dan dimanapun engkau berada, dorong supaya imannya menjadi kuat. Sejak awal sudah saya sampaikan, baru saja kita keluar dari rumah, kita sudah berhadapan dengan tantangan yang besar. Dan karena itu, saling menguatkan iman. Tugas kita tubuh Kristus. Kalau saudara tidak mampu menguatkan orang yang di luar sana, kuatkan orang-orang yang di seputar. Kuatkan dia. Sekarang ini dengan mudah, dengan WA saudara, saudara bisa menguatkan orang itu. Kalau saudara kenali memang dia perlu sesuatu, apa yang dia alami berat, saudara kuatkan dia. Kalau saudara mau menelpon, saudara WA, kuatkan dia. Karena itu tanggung jawab dan itu bagian yang penting buat saya dan saudara. Jangan pernah kita menganggap sepele dalam hidup. Karena iman Kristus bukan perjalanan pribadi saudara. Perjalanan orang percaya itu bukan perjalanan pribadi, melainkan perjalanan bersama. Perjalanan kelompok, perjalanan komunitas. Karena itu kita dipanggil untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan, termasuk dalam pertemuan ibadah dalam ayat yang ke-25 yang dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita semakin giat, mari kita semakin saling menasihati, mari kita semakin saling menguatkan supaya dia tetap standby ketika Kristus akan datang kali kedua. Dia tetap setia. Yang keempat, memperkuat tubuh Kristus dengan apa saudara? Menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi semua orang. Menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi semua orang. Karena itu saudaraku, maka sebagai tubuh Kristus, kata saling menasihati satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, adalah paket untuk bagaimana kita menggenapi tujuan Allah, yaitu lewat hidup saya dan saudara, kita mampu menjadi teladan dalam membangun komunitas, dalam menasihati sesama, dalam mendukung kekuatan iman supaya iman tetap kokoh, sambil memberikan inspirasi yang kemudian dikenang sepanjang masa bahwa Tuhan yang telah menolong dia, membuatnya dia bisa bertahan sampai di detik hari ini. Memberikan inspirasi itu penting, karenanya penting tubuh itu dilatih. Saya dan saudara perlu dilatih. Artinya apa saudaraku? Tangan harus dilatih, kaki harus dilatih, supaya otot-otot itu bisa terbentuk dengan kuat dan terlatih dalam keadaan-keadaan yang ekstrim sekalipun. Kalau tubuh kita tidak pernah terlatih, maka barang yang ringan sekalipun kita tidak kuat angkat. Tapi kalau tubuh sudah terlatih, orang lain itu merasa berat, bagi kita kecil. Bagi kita biasa, karena tubuh itu sudah terlatih. Sama, kita ini komunitas, apa yang tadi saya sampaikan, perjalanan mengiring Tuhan itu bukan perjalanan persendirian, tetapi perjalanan bersama. Dan di dalam perjalanan bersama, kita masing-masing punya tanggung jawab. Karena itu,
kata menguatkan satu dengan yang lain, menasihati satu yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Itu adalah tanggung jawab kita. Karenanya dikatakan bahwa agar supaya kita menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi sesama atau bagi satu dengan yang lain, maka hendaklah kita menjalaninya dengan sebuah kehidupan dan kehidupan yang terlatih sebagaimana tubuh kita yang terlatih. Karena kalau tanpa tubuh Kristus itu terlatih, maka tubuh itu menjadi lemah. Tubuh itu menjadi mudah goyah. Tetapi ketika tubuh itu terlatih, maka tubuh itu menjadi kuat. Ingat, kita ini tubuh saudara. Amin. Dan mari kita saling kuatkan satu tubuh dengan yang lain, supaya tubuh itu menjadi kuat. Apa yang terjadi ketika tubuh itu kuat? Tubuh itu akan menjadi kuat. Dan ketika tubuh itu menjadi kuat, Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika tubuh itu kuat, maka dia akan mudah tangkis segala hal yang bisa menghadang hidupnya. Ketika tubuh itu kuat, maka virus apapun yang coba datang menyerang tubuh itu, dia dapat mampu membackup tubuh menjadi tubuh itu tetap sehat. Kita harus bisa paham, tubuh Kristus ini kadang bisa dapat diserang dengan berbagai macam virus dari luar. Kadang pengajaran sesat, kadang kebencian, kadang tidak menghargai satu dengan yang lain, kadang yang dikenal dengan namanya dendam. Itu serangan luar. Tapi ketika tubuh itu kuat, dia akan mampu mengantisipasinya, sehingga virus-virus itu tidak akan datang melemahkan kita. Dan waktu kita tetap fit, tubuh itu tetap sehat, maka Alkitab mengatakan kita akan tetap hidup rukun. Dan waktu hidup itu rukun, Tuhan katakan, hai saudara-saudara jemaat yang ada di gereja Philadelphia ini, terimalah segala berkat. Amin. Dan hari-hari ini Tuhan sedang memerintahkan berkat kepada saya dan saudara. Tuhan sedang perintahkan berkat. Dan karena itu penting tubuh itu dijaga, supaya tubuh itu tetap sehat. Karena Alkitab benar saudara, dan saudara harus bisa mengaminkannya. Karena apapun alasan kita, tetapi firman Allah itu ya dan amin. Karena itu mari kita pegang firman Allah. Kita pegang firman Allah. Karena Tuhan akan perintahkan berkat kalau tubuh itu tetap hidup rukun di dalam Tuhan. Dalam keluarga kita Tuhan perintahkan berkat. Dalam pekerjaan Tuhan perintahkan berkat. Ketika kita hidup rukun, kalau tubuh ini rukun, kalau pribadi ini rukun, kalau rumah tangga itu rukun, Tuhan perintahkan berkat. Amin. Tuhan perintahkan berkat. Apakah kita bicara tentang berkat, bicara tentang soal materi, salah satu. Apakah kita bicara tentang berkat, bicara kesehatan, salah satu. Kita tergantung menafsirkan dan menerjemahkan berkat. Buat saya apapun yang saya terima itu berkat. Dan apapun yang saya lakukan itu berkat.
Jadi berkat bukan hanya sebatas kita terima, tapi berkat juga apa yang kita berikan. Karena Alkitab katakan terlebih besar berkat memberi daripada menerima. Sehingga dengan demikian yang namanya berkat bukan soal menerima saja. Namanya berkat juga adalah memberi. Katakan sama-sama. Soal berkat, kita sama-sama katakan soal berkat. Bukan soal menerima saja, tapi juga memberi. Jadi kita semua ini harus paham dan ingat kembali. Kadang-kala kita terobsesi dengan kata berkat itu menerima saja, tapi juga memberi. Nah, syukur-syukurlah kalau kemudian saudara menerima. Tapi syukur-syukurlah kalau saudara juga memberi. Dan saya tahu saudara melakukan semuanya, baik menerima dan juga memberi. Kita tidak berhenti sampai di detik itu. Kita harus tetap melakukannya. Sepanjang Tuhan izinkan kita hidup, dua hukum ini kita lakukan. Menerima dan memberi. Itu terjadi karena ada kerukunan di hati kita. Bagaimana saudara bisa memberi kalau saudara tidak rukun dengan dirimu? Contoh saudara, kalau saya ini tidak rukun dengan Tante Yul contoh, bagaimana saya bisa memberi Tante Yul? Jadi kerukunan diri kita sendiri, selain kerukunan tubuh Kristus, kerukunan diri kita sendiri akan menolong kita memberi. Saudara coba bayangkan kepada seseorang yang saudara belum rukun, saudara merasa pahit, berat, beban, sakit. Apakah saudara akan dengan mudah memberi kepada orang lain? Berat saudara. Dan dalam pengalaman saya, susah 1000 mungkin 1. Dengan terpaksa saudara. Tapi kalau saudara rukun dengan dirimu, sekalipun mungkin orang itu tidak senang dengan saudara, tapi saudara akan memberi kepada dia. Kenapa? Karena saudara telah istilah yang lebih keren, telah berdamai dengan diri saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari betapa penting kita jaga kerukunan, keharmonisan. Pertama tubuh Kristus tetapi juga diri kita masing-masing. Karena keharmonisan itu dijaga dan bisa terbentuk ketika kita menjunjung kejujuran, keterbukaan. Keharmonisan bisa terjaga ketika komunikasi yang efektif dilakukan. Keharmonisan, kerukunan itu bisa dapat berjalan ketika mengutamakan yang namanya kebersamaan. Keharmonisan, kerukunan bisa dijaga ketika kita dengan bijaksana menghadapi apapun masalah. Ketika kita menunjukkan perhatian satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ketika kita saling menciptakan suasana yang menyenangkan, saudara akan aman di sana. Tapi kalau suasana tidak menyenangkan, tentu saudara tidak aman. Tapi waktu suasana aman, saudara pasti menyenangkan. Oleh sebab itu bagian akhir dari khotbah ini saya ingin mengatakan, sebagai orang percaya, mari kepada pelayan, saya undang. Kita dipanggil untuk hidup dalam sebuah komunitas yang disebut dengan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu menjadi kuat. Tergantung bagaimana kita saling membangun, saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan, atau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sehingga sesama tubuh Kristus iman akan terus terbangun dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tindakan yang diikuti dengan doa dan kasih satu dengan yang lain, sehingga tubuh itu akan menjadi tubuh yang sehat dan tubuh itu akan tubuh yang kuat, sehingga endingnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya merindukan ending dari semua
di mana tubuh itu diperkuat waktu menghadap Kristus. Kita bertemu dengan bukan muka yang tertunduk, kita ketemu dengan Kristus dengan muka yang terangkat. Biasanya muka tertunduk karena malu, tapi saya rindu kita ketemu dengan Kristus dengan muka yang terangkat. Kita mungkin mengatakan, tapi hari-hari ini saya merasa belum layak, hari-hari ini saya belum sempurna, hari-hari ini saya penuh kelemahan, saya belum maksimal bagaimana membangun tubuh Kristus dan memperkuat tubuh Kristus. Saya ingin katakan, selama engkau masih bernapas, masih ada kesempatan bagi saya dan saudara. Selama masih ada kesempatan, ini waktu terbaik buat saya dan saudara. Mempersiapkan diri kita untuk mengangkat wajah kita, ketemu dengan Tuhan dengan sebuah keberanian. Karena kita telah dibaharui, karena kita telah dipulihkan, karena kita telah mengalami pengalaman baru. Saya rindu mari kita mengalami sebuah pengalaman baru di dalam Tuhan. Keluarlah dari zona yang biasa-biasa kepada level yang lebih tinggi. Keluar dari zona yang dimana saudara menganggap ya itu zona dari A sampai Z, atau dari awal sampai per hari ini saudara biasa-biasa. Saya mendorong, ayo mari kita tingkatkan level kita. Menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi-pribadi tubuh Kristus yang kokoh dan kuat. Selama ini mungkin kita merasa lemah. Ketika virus datang dari luar dan membuat kita menjadi lemah dan kehilangan kendali. Hari ini saya ingin mengatakan, mari saudara, buatkan tubuhmu secara rohani, sehingga engkau akan berdiri tegap di hadapan Tuhan. Sambil katakan, Tuhan ini saya. Ketika engkau datang, saya telah siap. Tuhan tolong kita semua.